Apakah kalian pernah mendengar, terutama para wanita nih, mengenai kehamilan yang terjadi di luar rahim? Emang bisa ya hamil di luar rahim gitu? Terus kalau seperti itu bahaya atau enggak sih? Halo Sobat Eker, kembali di video Kata Dokter kali ini. Topik kita sekarang mengenai kehamilan di luar rahim atau di luar kandungan. Jadi mungkin sekarang kita berbicara mengenai kehamilan dulu yuk. Kehamilan itu dimulai dari proses pembuahan di mana sel telur bertemu dengan sperma. Nah, normalnya sel telur yang udah dibuahi itu akan berjalan lalu melekat di lapisan rahim. Tapi selama perjalanannya, ada sel telur yang tidak menempel di lapisan rahim, tapi malah menempel atau melekat di tempat lain, seperti misalnya tuba falopi, rongga perut, atau bahkan serviks. Kondisi ini disebut sebagai kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Pada 90% kehamilan ektopik, sel telur menempel di tuba falopi, atau saluran yang menghubungkan indung telur dengan rahim. Nah, Sobat AI Care, terutama para perempuan di luar sana perlu tahu kalau hanya rahimlah yang menjadi tempat terbaik bagi janin untuk berkembang. Nah, jadi ketika sel telur tersebut malah menempel di tempat lain selain rahim, sel telur tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, terus pasti kalian penasaran nih, kok bisa sih kehamilan ektopik ini terjadi? Jadi pada sebagian besar kasus, ada yang memperlambat atau menghambat pergerakan sel telur ke rahim, sehingga sel telur itu jadi melekat di tempat lain. Hal ini bisa terjadi karena terdapat jaringan skar atau bekas luka maupun peradangan dari operasi panggul sebelumnya. Adanya kerusakan pada saluran tuba falopi, contohnya bisa terjadi karena infeksi menular seksual tertentu. Ini sangat jarang, tapi mungkin ada beberapa wanita yang terlahir dengan bentuk tuba falopi yang berbeda. Jadi sel telur jadi sulit untuk melewati tuba falopi dan sampai ke rahim. Lalu bisa juga adanya suatu pertumbuhan atau massa yang menghambat saluran tuba falopi. Nah, lalu ada juga faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko seorang wanita mengalami kehamilan ektopik. Seperti misalnya memiliki kebiasaan merokok, berusia 35 tahun di saat kehamilan tersebut, pernah menjalani riwayat operasi pada tuba falopi sebelumnya, memiliki riwayat infertilitas atau ketidaksuburan, pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya. Namun begitu, ada juga banyak wanita yang tidak mengalami faktor-faktor risiko, tapi tetap mengalami kehamilan ektopik. Nah, untuk gejala awalnya sendiri, pada wanita yang hamil, itu bisa dirasakan nyeri panggul atau kram di satu sisi panggul, meskipun tidak semua dirasakan oleh semua wanita hamil. Selain itu, bisa timbul juga nyeri atau rasa tidak nyaman di perut, mual atau muntah, pusing, maupun perdarahan dari kemaluan. Kondisi ini tergolong sebagai kegawat daruratan medis dan bisa membahayakan nyawa. Apalagi kalau misalnya seiring perkembangan embrio, saluran tuba falopinya menjadi ruptur. Pada kondisi yang berat, ibu bisa merasakan nyeri hebat di perut atau panggul, nyeri bahu, terasa lemah, pingsan, perdarahan berat, infeksi, hingga bisa terjadi kematian. Nah, jadi bisa disimpulkan ya Sobat Care, kalau kehamilan di luar kandungan ini sangat berbahaya bagi ibu. Janinnya sendiri tidak bisa berkembang dengan baik. Untuk menyelamatkan nyawa ibu dan menjaga kesuburan, embrio biasanya akan dikeluarkan secepatnya. Penanganan dini bisa mengurangi risiko terjadinya komplikasi pada ibu dan meningkatkan kesempatan untuk memiliki kehamilan yang sehat di masa depan. Untuk tata laksananya sendiri itu ada dua, yaitu dengan obat-obatan atau prosedur operasi. Nah, pilihan pengobatannya sendiri itu tergantung di mana lokasi kehamilan ektopiknya itu. Lalu, gejala-gejala yang dirasakan ibu, sudah sejauh mana embrionya berkembang, lalu temuan-temuan dari pemeriksaan laboratorium, radiologi, serta penunjang-penunjang lain, dan keputusan pasien. Ibu akan di-follow up lagi selama beberapa minggu pada semua jenis terapi. Nah, bila Sobat AI Care sedang dalam masa subur, aktif secara seksual, melewatkan siklus menstruasi, dan merasakan tanda-tanda yang bisa dirasakan saat awal kehamilan, ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Kehamilan ektopik ini memang sulit dicegah, tapi
Sobat AI Care bisa menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan faktor risiko yang dimiliki. Bila Sobat AI Care sedang hamil, jangan lupa untuk rutin konsultasi ke dokter untuk mengetahui sudah sejauh mana kehamilan berkembang dan apakah kondisi janinnya aman. Jika memiliki rencana untuk hamil lagi, jangan lupa untuk konsultasi ke dokter juga ya. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk kunjungi situs kami dan follow sosial media kami. AI Care, your smart health companion.